Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Jauh sebelum Majapahit dan Sriwijaya jadi raksasa Nusantara, ada satu kerajaan di tanah Jawa Barat yang mungkin jarang lo denger, tapi jejaknya masih tertinggal di prasasti batu dan cerita-cerita kuno. Namanya Tarumanegara. Bukan cuma tua, tapi juga saksi awal masuknya Hindu ke tanah Jawa. Tapi kenapa sejarahnya kayak tenggelam, seolah hilang ditelan waktu? Di video ini kita bakal bongkar kisah menarik kerajaan Tarumanegara. Mulai dari lokasi kerajaan ini berdiri, siapa raja yang paling terkenal, bukti-bukti prasasti yang masih bisa kita lihat, sampai kenapa jejak mendadak hilang dari peta sejarah. Semua bakal kita bahas santai tapi padat di GGPEX. Tarumanegara diperkirakan berdiri sekitar aliran sungai Citarum, wilayah yang sekarang masuk kawasan Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Nama Taruma diambil dari nama sungainya, dan negara berarti kerajaan. Wilayahnya strategis, dekat laut, sungai besar, dan jalur dagang. Tarumanegara diperkirakan berdiri sekitar abad keempat Masehi, menjadikannya salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara setelah Kutai di Kalimantan. Tarumanegara udah eksis saat kerajaan-kerajaan lain bahkan belum kebentuk. Nama Raja Purnamarwan muncul di hampir semua prasasti peninggalan Tarumanegara. Ia dikenal sebagai raja bijaksana dan kuat. Salah satu proyek terkenalnya adalah penggalian saluran air Gomati sepanjang 12 km buat irigasi pertanian rakyat. Ini menunjukkan kecanggihan tata kelola dan peradaban saat itu. Ada 7 prasasti utama yang jadi bukti eksistensi Tarumanegara. Prasasti Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Cindanghyang. Yang paling terkenal adalah Prasasti Tugu yang menjelaskan proyek irigasi Raja Punawarman. Bahkan ada cetakan telapak kaki raja sebagai simbol kekuasaan dan restu ilahi. Tarumanegara adalah kerajaan Hindu, terutama memuja Dewa Wisnu. Tapi menariknya, Buddha lokal tetap bertahan. Bahasa Sanskerta dan huruf Palawa digunakan dalam prasasti, menunjukkan pengaruh India sangat kuat, tapi juga ada adaptasi lokal. Tarumanegara punya hubungan budaya dan mungkin juga perdagangan dengan India. Ini terlihat dari model pemerintahan dan gaya prasastinya. Ada kemungkinan juga Tarumanegara berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara meskipun bukti langsungnya cukup minim. Purnawarman digambarkan sebagai raja yang dekat dengan rakyatnya. Proyek saluran air bukan cuma soal infrastruktur, tapi juga soal bagaimana kerajaan mengatur kehidupan rakyat, pertanian, dan sistem ekonomi berbasis agraria. Salah satu alasannya sumber sejarah yang terbatas, naskah tertulis minim, dan banyak bukti fisik hilang. Lokasinya juga sekarang udah jadi wilayah urban, bikin pelacakan sejarahnya makin sulit. Selain itu, Tarumanegara mungkin enggak terlalu ekspansif kayak Sriwijaya yang maritim atau Majapahit yang militeristik. Beberapa teori menyebut Tarumanegara melebur menjadi kerajaan Sunda pada abad ke-7. Jadi bukannya musnah, tapi berevolusi. Transisi ini enggak terlalu terdokumentasi, makanya terkesan hilang. Perubahan budaya dan serangan dari luar bisa jadi faktor lain. Selain prasasti, Tarumanegara ninggalin pelajaran soal bagaimana peradaban bisa tumbuh di tanah Jawa Barat sejak awal, tentang pentingnya sungai, pengairan, dan interaksi antar budaya. Bahkan nama Taruma masih hidup di beberapa tempat, kayak Tarumajaya di Bekasi.
Beberapa penelitian baru menunjukkan adanya kemungkinan sisa pemukiman atau artefak Tarumanegara yang masih tertimbun dengan teknologi lidar dan georadar. Sejarawan berharap bisa menemukan lebih banyak jejak fisik buat melengkapi cerita yang hilang. Walaupun jarang dibahas di media, Tarumanegara kadang muncul dalam karya fiksi sejarah, film dokumenter, bahkan game edukatif. Ini nunjukin bahwa daya tarik kerajaan ini belum mati. Tinggal tunggu siapa yang mau gali lebih dalam. Sejarah itu bukan soal siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling dulu memulai. Tarumanegara mungkin tenggelam dalam bayang-bayang Majapahit dan Sriwijaya. Tapi tanpa fondasi awal dari mereka, mungkin Jawa Barat nggak akan pernah jadi pusat peradaban sampai sekarang. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau lu suka misteri dan fakta unik, gua GG pamit dulu. Karena dibalik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GG Facts. Dan kalau lu suka konten kayak gini dan pengen dukung gua terus bikin video, lo bisa sawer gua lewat link sawernya yang ada di bio ya. See you nakama, bye bye.